Suku Orc. Biasanya di dalam Dungeon, jika ada penjaga di antara suku Orc, bisa juga di sana ada hunter atau pemburu. Sulit untuk dikatakan, kalau kau bisa menang melawan Orc pemburu. Untuk mengalahkan semua Orc, setidaknya membutuhkan satu kelompok pemburu peringkat E. Untuk memastikan kau tidak akan mati. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Baiklah, aku akan mundur sekarang dan kembali dengan sebuah rencana. Ada cara untuk menyelesaikan ujian ini. Bagus, aku bisa membuat cukup kayu bakar. Kalau begitu sekarang. Oh, ini berhasil. Meskipun orc terlihat seperti babi pemalas, mereka adalah ras yang cukup cerdas. Para orc hunter selalu pergi berburu di pagi hari. Mereka akan kembali saat matahari terbenam, jadi aku akan punya banyak waktu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ujian ini, yang merupakan Dungeon kesulitan maksimum dan inferioritas numeriknya, yaitu dengan api. Berdasarkan data pada asosiasi Hunter, para penjaga orc tidak selalu berdiri, mereka akan kembali ke desa untuk makan atau beristirahat. Inilah kesempatanku untuk menjalankan rencananya. Jika aku menutup desa dengan api, aku tidak harus khawatir menghadapi orc hunter yang akan kembali dari perburuan mereka. Sebelum itu terjadi, setidaknya aku harus membunuh 2 orc pekerja terlebih dahulu. Di saat perhatian para pekerja orc tertuju pada api, Sungyeon keluar dari belakang seekor orc dan menusuknya hingga tewas. Sifat unik Necromancy tingkat F telah diaktifkan. Apa Anda bersedia menyerap spirit orc? Iya. Anda telah menyerap spirit orc, kemahiran Anda telah meningkat menjadi 9%. Sialan, kenapa ada orc penjaga? Sejak kapan dia ada di belakangku? Mengetahui sukunya dibunuh, orc penjaga melepaskan serangan ke arah Sungyeon. Sungyeon yang menyadari serangan orc penjaga, seketika mengarahkan perisainya untuk menahan serangannya. Menggunakan penyimpanan spirit, stat Anda akan meningkat secara permanen. Strength meningkat 4, Agility meningkat 2. Setelah berhasil mengalahkan orc penjaga, skill Fast Recovery telah direvitalisasi. Menggunakan penyimpanan spirit, stat Anda akan meningkat secara permanen. Stamina meningkat 4. Oh, orc penjaga juga meningkatkan staminaku, ini membuatku terkejut. Strength meningkat 2. Agility meningkat 3. Bagus, jika terus seperti ini, maka bahaya untuk melawan orc penjaga akan menurun secara signifikan. Sungyeon yang keluar dari hutan, membuat beberapa orc menjadi waspada. 3 pekerja, 1 penjaga dan, terakhir pemimpin suku. Jika aku berhati-hati melawan penjaga, maka aku tidak akan punya masalah untuk mengalahkan pemimpin suku. Berkat menyerap orc penjaga, para orc pekerja bukanlah menjadi ancaman sama sekali. Penjaga terpisah dari pemimpin suku. Tanpa disadari Sungyeon, jika pemimpin suku sedang mengalihkan perhatiannya. Sungyeon yang mengira mereka menyerah untuk menjaga. Jadi itu berarti penjaga ini adalah hambatan terakhirku. Sungyeon yang akhirnya berhasil mengalahkan orc penjaga. Tiba-tiba pemimpin suku yang dia tidak sadari, hampir selesai merapalkan sihir apinya. Serangan sihir api diarahkan ke Sungyeon yang tidak sempat menghindar, menahan serangan pemimpin suku dengan perisainya. Pemimpin suku senang, karena serangannya telak mengenai musuhnya. Terlihat Sungyeon yang masih berdiri, di hadapan pemimpin suku. Membuat pemimpin suku menjadi panik. Prestasi, orang yang tahan api, telah tercapai. Skill, Fire Resistance, tingkat F telah diciptakan. Matilah kau, sialan. Pemimpin suku yang akan khawatir dengan keselamatannya, mencoba menyerang Sungyeon dengan sihirnya. Namun Sungyeon yang menyadari hal tersebut, tidak akan tinggal diam, dan langsung menebas tangan pemimpin suku. Pemimpin suku yang sudah tidak berdaya, berlari menuju pondok tempat berlindung terakhirnya. Sungyeon yang kesal,
karena pemimpin suku mencoba kabur darinya, mengikuti pemimpin suku dari belakang. Setelah menebas pintu pondok pemimpin suku, Sungyeon terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seekor orc kecil menghampiri Sungyeon untuk meminta ampunan. Jadi kalian juga menyayangi keluarga kalian ya, ucap dalam hati Sungyeon. Sungyeon yang teringat akan masa lalu, di mana keluarganya yang tewas dibunuh monster, membuatnya terdiam sesaat. Orc kecil yang mendapatkan kesempatan menyerang, langsung mengambil pisau yang ada di balik tubuhnya. Namun Sungyeon yang menyadarinya, dengan refleks memukul kepala orc kecil hingga tewas. Kau benar-benar bodoh, bodoh sekali, meskipun aku telah menjadi hantu sekalipun. Aku akan tetap membunuh seluruh keluargamu. Selamat Anda telah berhasil menyelesaikan lantai 2, Tower of Trial. Aku sudah tidak bisa memakai perisai ini lagi. Dan aku selamat berkat dirimu. Kali ini benar-benar nyaris sekali. Sungyeon yang melihat komunitas terkejut karena anggotanya berkurang setengah, benar-benar brutal sekali. Ada cara untuk kembali ke bumi. Informations adalah salah satu dari 5 perintah yang dapat digunakan di Tower of Trial. Aku bisa menggunakan question voucherku di sana. Dengan membagi informasi yang mereka ketahui dari question voucher, atmosfer chatroom berubah menjadi tempat pertukaran informasi. Dengan mengesampingkan detail kecilnya ini adalah poin utamanya. Ada temporary return stone yang dijual, yang bisa kau gunakan untuk kembali ke bumi, selama beberapa hari ketika berhasil menyelesaikan lantai 5. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa di atas lantai 7, ekspansi sistem yang masif akan terjadi. Dan item yang bisa mengembalikanmu ke bumi, dijual secara permanen di sana. Jika aku bisa kembali ke bumi, dengan kemampuan dan performaku saat ini, aku bisa menjadi Hunter Renga. Berikut kemampuan unik Sungyeon yang berhasil melewati lantai kedua. Untuk detailnya kalian bisa pause video ini dan membacanya. Jika aku mempunyai kemampuan ini di bumi, pasti sangat menguntungkan bagiku. Aku nyaris gagal menyelesaikan lantai kedua. Lantai 8 masih terlalu jauh bagiku. Mari berpikir positif, statku yang tidak ada apa-apanya, telah meningkat ke rentang 20-an. Pertama-tama, aku mendapatkan 5 jiwa setelah mempertaruhkan nyawaku, sekarang waktunya menyerap semua terlebih dahulu. Berikut perubahan status Sungyeon, yang telah berhasil menyerap jiwa monster yang telah dibunuhnya. Aku dipenuhi dengan kekuatan, apa ini yang mereka maksud, dengan alam di luar batasan manusia. Sungyeon yang belum terbiasa mengontrol kekuatannya, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menabrak dinding. Langkah selanjutnya, toko, Anda telah membeli Big Dead Tree Shield, 2100 poin telah diambil dari rekening Anda. Big Dead Tree Shield, sebuah perisai yang dibuat oleh Black Mage dari pohon tua yang mati, ketika stamina Anda berkurang, akan ada buff yang aktif. Selanjutnya inventory, aku bisa mengkombinasikan itu dengan hadiah yang kuterima sebelumnya. Di antaranya, Black Steel Dagger dan Assassin's Cap. Aku akan menyesuaikan diriku dengan item dan stat, sebelum melalui ujian trial selanjutnya. Aku akan menjadi sangat kuat sehingga tidak akan ada lagi yang berani mendekatiku. Anda telah tiba di lantai 3 Tower of Trial. Tingkat kesulitan Tower of Trial yang dipilih, Hard. Tema trial hari ini adalah duel. Setelah 10 detik, Guardian of Darkness akan masuk. Waktu hingga Guardian of Darkness tiba, 5 detik. Sama seperti golem pasir, dia bisa datang dari manapun, lebih baik aku bersiap. 3, 2, 1, Guardian of Darkness memasuki area. Sungyeon yang fokus mencari keberadaan Guardian of Darkness, merasakan aura membunuh dari arah belakang, namun Sungyeon yang sudah sadar, tetap saja terkena serangan monster yang menyerangnya. Mohon kalahkan Guardian of Darkness, atau bisa disebut Doppelganger. Sungyeon yang sudah mengetahui siapa lawannya, dengan cepat bergerak menjaga jarak darinya.
Anda telah mengaktifkan skill Fast Recovery. Kalau aku tidak cepat bergerak itu pasti sudah memotong perutku. Tunggu, posisi itu. Sialan, apa monster itu menyalin gerakanku? Aku akan tahu jika berhasil menyerangnya. Dengan gerakan cepat memutar sambil mengayunkan daggernya, Sungyeon berhasil memberikan serangannya. Sungyeon yang terkejut, melihat monster itu bisa beregenerasi juga. Sepertinya dia juga bisa menggunakan skill recovery. Setelah berhasil menyembuhkan lukanya, monster tersebut mencoba gerakan Sungyeon yang telah disalinnya. Namun Sungyeon yang sudah menduga monster ini menyalin serangannya, berhasil menghindar dan menjaga jarak serangannya. Kalau begitu aku bisa memanfaatkan kelemahan dari swordsmanship-ku untuk mengalahkannya. Sempurna, cukup seperti itu. Sungyeon yang merasa unggul, dibuat terkejut dengan sebuah serangan yang hampir membuat lehernya terputus. Tunggu apa-apaan itu? Ini bukan untuk disengaja, dia mampu menjadi sekuat ini dalam waktu yang singkat. Assassin Cap, Anda telah mengaktifkan efek bawaannya. Tambahan 15% movement speed. Aku tak boleh mengulur waktu, aku harus menyelesaikan ini dalam 1 menit. Waktu tersisa 59 detik. Dengan tambahan kecepatan movement speed 15%, Sungyeon dengan cepat mendekat ke arah doppelganger, sambil menghindar dan memberikan serangan langsung itu bekerja dan memberikan serangan yang fatal. Namun Sungyeon tidak sadar kehilangan tangannya berteriak kesakitan. Ini masih belum berakhir, aku harus fokus. Dia tidak bergerak, meskipun dia memiliki skill recovery yang hebat, seharusnya tetap akan memakan waktu untuk dirinya sembuh. Ini peluangku untuk membunuhnya, namun tanpa dagger bagaimana aku membunuhnya? Tambahan 15% movement speed. Waktu tersisa, 11 detik. Ya, mungkin ini adalah hal yang gila. Tapi lebih baik mati karena mencoba, daripada mati sia-sia. Dengan movement speed yang hampir habis, Sungyeon menerjang maju ke depan dengan perisainya sebagai senjatanya. Doppelganger yang terkena serangan terakhir Sungyeon terpental jauh hingga tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Matilah. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan lantai ketiga dari Tower of Trial.